Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratu nafarin la yaqbalallahu ta'ala salatahum." Ada 10 golongan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat mereka, yaitu orang yang 10 golongan tersebut. Di antara 10 golongan tersebut, satu, rajulun shalla wahidan, ay munfaridan bi ghairi qiraatin, seorang laki-laki yang sholat seorang diri. Maksudnya sendirian. Seorang laki-laki melaksanakan sholat sendirian tanpa membaca surah Al-Fatihah. Berarti jelas dari sabda Kanjeng Nabi bahwa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudah sepakat atau telah disepakati oleh beberapa imam, di antaranya Imam Abu Hanifah dan juga murid-murid beliau, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ingatase sahnya seseorang makmum sholat tanpa dia itu membaca sedikit pun surat Al-Fatihah. Jadi nek sampeyan wong lanang kok nglakoni sholat dhewean lajeng tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Yang nomor kedua, warajulun la yu'addiz zakata, seorang laki-laki yang tidak mau menunaikan zakat, artinya tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkannya, yang berupa harta-harta yang wajib dizakati kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu adalah orang-orang la yu'tuna zakat, yang tidak menunaikan zakat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan sebutan orang yang menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nek sampeyan ki nglakoni salat ya ora kur salat tok, ya kok bisa kudu weweh zakat, karena itu termasuk rukun Islam. Yang nomor ketiga, warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun, seorang laki-laki yang menjadi imam suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adzanahumul abdul abiq hatta yarji'a wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 golongan salat mereka tidak melewati telinga mereka, yaitu satu, budak yang melarikan diri hingga ia kembali.
Yang nomor kedua, istri yang menginap sedangkan suaminya membenci. Yang ketiga, imam yang mengimami suatu kaum sedang mereka membencinya. Kemudian di antara 10 yang tadi, yang nomor 4, warajulun mamlukun abikun, seorang laki-laki yang menjadi budak yang kabur. Artinya orang yang menjadi budak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang melarikan diri dari tuannya. Nah itu ora diterima dening Allah salatnya. Nggih, tidak akan diterima oleh Allah salat mereka itu. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seseorang budak melarikan diri, maka tidak akan diterima salatnya. Lajeng di dalam riwayat lain dikatakan faqad kafara hatta yarji'u, maka sungguh dia telah kafir hingga dia kembali. Kemudian yang nomor 5, warajulun syaribul khamri mudminun, seorang laki-laki peminum minuman keras yang terus menerus. Salatnya dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut beberapa imam. Sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhilah minuman keras karena itu merupakan induk segala keburukan. Wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha, istri yang menginap sedangkan suaminya marah kepadanya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la tas'udu lahum ila as-sama, as-sukranu hatta yasihhu wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha wal 'abdul abiqu 'ala maulahu hatta yarji'u fayadha'u yadahu fi yadi mawali." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat mereka dan tidak akan naik amal mereka ke langit. Di antaranya yaitu 1, orang yang mabuk hingga ia sadar. Yang kedua, istri yang suaminya marah kepadanya. Budak yang nomor ketiga, budak yang kabur dari tuannya hingga ia kembali, lalu meletakkan tangannya di tangan tuannya. Wa imra'atun hurratun tusalli bi ghairi himar, wanita merdeka yang sholat tanpa mukena. Sholat kok tanpa mukena, orang nutupi aurat, orang nutupi kepalanya, yaitu pemakaian seorang wanita bisa menutupi kepala dengannya nih. Kemudian wa akilur riba, yaitu seseorang yang memakan riba. Sebagian ulama berkata, telah datang sebuah hadis bahwa pemakan riba akan digiring di dalam sifat anjing dan babi dari alasan rekayasa mereka untuk memakan riba. Alasan kayak ngapa nek riba tetap riba. Haram tidak akan bisa menjadi halal, tetapi halal akan bisa menjadi haram. Jadi alasan apa wae tetap ora bisa. Sebagaimana berubah rupa ashabus sabti. Ashabus sabti ini adalah para pelaku pembangkangan diri di hari Sabtu, sehingga mereka yasa berburu ikan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memburunya di hari Sabtu itu.
maka mereka itu menggali untuk ikan-ikan itu sebuah kubangan yang bisa menjaring ikan di dalamnya pada hari Sabtu, hingga mereka bisa mengambilnya pada hari Minggu. Maka tatkala mereka melakukan hal itu, Allah merubah untuk mereka sebagai monyet dan babi. Dan begitu pula orang-orang yang merekayasa riba dengan berbagai macam rekayasa apapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak samar baginya rekayasa orang-orang yang merekayasa. Ono kuwi keterangan yang dikutip dari kitab Az-Zawajir. Jadi intinya awake dewek ora ulih mangan barang riba. Selanjutnya wal imamul jairu, seorang pemimpin yang bengis. Dari Abu Dzar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil wali yaumal qiyamati fayunbadhu bihi ala jisri jahannam fayarbaju bihi al jisru irtijahatan la yabqa minhu mafsulun ila zala an makanihi fa in kana muti'an lillahi fi a'malihi madha wa in kana 'ashiyan in kharaqa bihi al jisru fayahwiya bihi fi jahannama miqdara 50,000 amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan para pemegang perwalian pada hari kiamat, lalu dikucilkan di jembatan gantung neraka jahanam, sehingga karenanya jembatan gantung itu berguncang dengan sangat keras, tidak tersisa darinya persendian kecuali hilang dari tempatnya. Jika dia orang yang taat kepada Allah di dalam perbuatannya, maka dia bisa berlalu. Dan jika orang yang bermaksiat, maka jembatan itu membakarnya, lalu terjatuh dengannya di dalam neraka dengan ukuran 50.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi ila bu'dan. Seorang laki-laki yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, ia tidak bertambah dari Allah, melainkan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini dikutip dari Syekh Al-Arif Al-Murashi, al-amalu yang sya'u minal abdi ala suratil luqmati hillan wa hirmatan. Amal yang tumbuh dari seseorang hamba itu dalam bentuk suapan, halal dan haramnya. Maka dari itu kita ya kudu sing hati-hati. Acak mangan asal mangan. Biasanya nek orang tasawuf itu lebih rinci. Ki aku arep mangan kira-kira kepriwe ki asal usule. Ya. Jadi kudu sing hati-hati.